Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber yang berbahagia, saat ini kita akan mendengar beberapa kisah inspiratif yang menghijaukan gurun. Salah seorang laki-laki dari Afrika yang patut dicontoh dalam penghijauan gurun. Seorang yang bernama Yakuba. Pernahkah Anda mendengar sebuah nama, Yakuba Sawadogo? Dia adalah seorang petani biasa di Burkina Faso yang mencuri perhatian dunia pada tahun 1980. Bagaimana tidak? Dia nekat memunculkan ide untuk menghijaukan kembali gurun gersang di Afrika Barat seorang diri. Padahal saat itu ilmuwan sudah mengatakan bahwa gurun gersang itu sudah tidak lagi tertolong. Meskipun banyak peneliti, baik nasional maupun internasional didatangkan untuk mengatasi persoalan ini, nyatanya mereka tidak banyak membantu. Hingga akhirnya, Yakuba memutuskan untuk mengambil masalah ini sendirian pada tahun 1980. Semua ini bermula ketika sebuah erosi akibat over pertanian dan overpopulasi selama bertahun-tahun mengakibatkan erosi tanah parah dan pengeringan di wilayah yang terletak di utara Burkina Faso itu. Alih-alih mendapat sambutan baik dari warga sekitar, Yakuba justru mendapat ejekan. Metode yang ia terapkan menjadi bahan tertawaan. Tapi ketika teknik-teknik yang ia praktikkan berhasil, mereka para pencibir itu terpaksa diam dan memperhatikannya. The man who stopped the desert, itulah julukannya, alias seorang yang menghentikan gurun. Begitulah orang-orang menyebutnya. Di tahun 1970-an, daerah di Afrika ini adalah neraka dunia. Suhu panas menerjang tulang, badai pasir menggulung desa-desa menjemput maut. Ternak mati, tanaman enggan hidup. Ribuan orang tewas kelaparan. Hanya ada 1-2 jenis tanaman yang tahan. Dan hanya ada semut-semut dan rayap gurun yang betah di situ. Hujan pun datang hanya setahun sekali. Yakuba tak menyerah. Dia yakin bahwa tanah, air, dan matahari seharusnya menjadi kawan bagi manusia. Dia memikirkan bagaimana menghentikan gurun, menabung air, dan menghadirkan lagi hutan. Tanpa banyak yang tahu, Yakuba menghidupkan kembali teknik pertanian Afrika kuno yang disebut Zai. Dan teknik itulah yang membuatnya berhasil menghijaukan kembali tanah yang bertahun-tahun gersang itu. Zai adalah teknik pertanian yang sangat sederhana dan murah. Berbekal cangkul, dia menggali ratusan lubang, kira-kira seukuran 60 cm. Ke dalam lubang itu, dia masukkan daun-daun tanaman. Kemudian, dia bongkar gunung-gunung kecil sarang semut dan rayap, dan memindahkan semut dan rayap itu ke dalam lubang-lubang yang telah ia buat. Maka, semut dan rayap memakan daun itu. Kemudian semut dan rayap itu akan membuat sarang, menggali lebih dalam lagi. Mereka membuat terowongan semacam terowongan-terowongan kecil yang menghubungkan ratusan lubang itu satu sama lain. Ketika hujan turun, maka air mengisi lubang dan urat-urat buatan rayap-rayap ini, sehingga air terperangkap di dalam tanah lebih lama, sehingga mampu mempertahankan kelembapan dan nutrisi ketika kemarau datang. Kemudian, mulailah Yakuba menebar bibit pohon keras maupun tanaman pangan seperti jewawut. Betul, perubahan kelembapan tanah itu terbukti berhasil. Bibit yang ditanam tumbuh, pohon keras tumbuh, jewawut pun tumbuh. Ketika pohon-pohon yang ditanam sudah rimbun dan rindang, hal itu mengundang datangnya burung-burung lain. Di kaki burung tersebut menempel berbagai biji yang ia bawa dari belahan lain Afrika. Maka tumbuh pula lah bibit itu menjadi pohon. Makin luaslah daerah yang hijau. Hanya dalam 20 tahun, Yakuba berhasil mengkonversi daerah yang dulunya gersang menjadi hutan 30 hektar dengan lebih dari 60 jenis pohon. Orang gila itu ternyata mampu membangun surga kecil di tengah Sahara. Dengan teknik Zai, Yakuba akan menyiapkan lahan-lahan di musim kemarau
Ini kebalikan dari praktik lokal. Petani-petani lainnya dan bahkan pemilik tanah sempat menertawakannya, tapi mereka segera menyadari bahwa orang yang mereka tertawai sangatlah jenius. Yakuba menjadi inspirasi Afrika dan dunia. Dia begitu dihargai dan dihormati. Metode Zainya dipraktekkan di beberapa bagian Afrika dan berhasil. Puluhan ribu hektar lahan-lahan yang awalnya tidak produktif dibuatnya kembali produktif berkat teknik Yakuba, ujar Chris Reggie, spesialis manajemen sumber daya alam Center for International Cooperation. Yakuba tidak mau menyimpan metodenya seorang diri. Sebaliknya, ia akan berbagi kepada siapapun yang mau belajar metode tersebut. Ia akan menyambut baik para petani dari desa tetangga yang ingin belajar kepadanya. Jika Anda tinggal di sudut sempit diri Anda sendiri, seluruh pengetahuanmu tidak akan berguna sama sekali, tegas Yakuba. Pada tahun 2010, seorang pembuat film yang banyak memenangi penghargaan, Mark Roth, membuat film dokumenter berdasarkan cerita Yakuba dengan judul The Man Who Stopped the Desert. Film itu bercerita tentang seorang laki-laki yang menyelamatkan ribuan petani seorang diri di seluruh wilayah Sahel Afrika. Wilayah Sahel Afrika merupakan salah satu wilayah paling parah mengalami penggurunan di dunia. Lebih dari itu, film itu juga sebagai antitesis gagasan yang menyebut bahwa orang-orang Afrika membutuhkan bantuan asing untuk memecahkan masalah mereka. Film itu seolah menyampaikan pesan yang bisa memecahkan masalah orang-orang Afrika adalah mereka sendiri. Setelah mendengarkan kisah ini, lantas apa yang akan Anda lakukan dengan lahan Anda? Jika Yakuba dengan kondisi lahan yang kritis, tanpa mengandalkan produk pabrik manapun, tanpa obat-obatan kimia apapun, hanya menggunakan teknik sederhana dengan mengandalkan siklus alam organik, mampu merubah gurun menjadi lahan produktif. Jangan sampai lahan kita justru sebaliknya, yang dulunya hutan subur, malahan lama-kelamaan berubah menjadi gurun yang gersang.